Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, oke. Baik ya, salam sehat untuk kita semua ya. Ini jadi saya sudah cukup lama ya tidak bikin video lagi ya. Jadi biasanya saya sering baca-baca komentar dan balas komentar itu dengan video seperti ini ya. Oke, baik ya. Jadi kali ini saya akan bacakan komentar lagi ya di video-video ini di channel YouTube Safa Health ya. Oke. Baik, ini ada komentar dari akun @srihartati x6r ya. Ini udah 4 hari yang lalu ya. Assalamualaikum Bang, salam kenal kedua. Salam kenal kedua. Anak saya bujang gadis mempunyai masalah pada hidung sudah menaun ya. Kalau 6 tahun lebih, yang bujang dahi kanan atas alis benjol. Dulunya kecil hampir tak nampak, semakin kesini kok nampak walau tak terlalu besar. Tapi bukan karena benturan, kalau nunduk keluar ingus, terkadang juga pusing ya. Dan untuk gadisnya pilek juga menaun, ingus kental, susah nafas, ngomong bindeng nggak jelas, dan ada tumbuh benjolan di dalam hidung terlihat dari luar beningnya. Mohon solusinya Bang, dan apa bedanya sinus dengan polip ya. Oke, matur suwun ya. Ya ini ya, jadi gini ya, jadi rinitis ya, sinusitis dan polip ini memang saling berhubungan ya. Jadi kalau secara gampangnya tuh gini ya, kalau kita jelaskan rinitis dulu ya. Rinitis itu adalah pilek ya, jadi pilek biasa itu rinitis ya, nama medisnya itu rinitis ya. Gejala pilek ini ya biasanya itu berlangsung dari kurang dari 2 minggu ya, 7-10 hari itu biasanya itu sudah sembuh sendiri ya pilek ya. Akan tetapi kalau misalkan pilek ya 2 minggu tidak kunjung sembuh ya, itu bisa ke sinusitis ya, biasanya itu arahnya ke sinusitis. Nah, sinusitis yang tidak ditangani dengan baik ya, lebih dari 12 minggu itu sinusitis kronis ya. Dan sinusitis yang tidak ditangani dengan baik itu biasanya bisa menyebabkan polip ya. Jadi gini ya, jadi polip itu sudah pasti sinusitis ya, tapi sinusitis itu belum tentu berpolip ya. Jadi kalau polip itu adalah benjolan ya, benjolan bisa di sinus, bisa di hidung gitu ya. Jadi polip itu benjolan ya. Jadi kalau misalkan ini kan sudah tahunan ya, untuk yang anak anak gadisnya tadi ya. Anak gadisnya pilek menaun, ingus kental, susah napas, ngomong bindeng nggak jelas, dan ada tumbuh benjolan ya. Nah ini kemungkinan memang sudah polip karena sudah lama. Jadi kalau misalkan penyakit polip itu, kalau misalkan benjolannya itu ada terus menerus ya, itu sudah polip ya. Tapi kalau misalkan benjolan di hidung, di rongga hidung itu ada ketika saat saat bampat saja, saat pilek saja, itu ya memang konka bengkak itu ya. Jadi itu hanya rinitis itu. Dan ini ingusnya mana tadi ya, bujang dahi kanan atas alis benjol ya, kesini makin besar ya, keluar ingus, terkadang pusing ya. Jadi kalau memang pusing ini wajar ya. Jadi untuk gejala sinusitis itu pasti ada rasa pusingnya ya. Bahkan muka itu ya, wajah itu rasanya seperti ditusuk-tusuk gitu ya. Jadi ini bisa kedua-duanya ya. Jadi ini anaknya itu dua ini kena untuk masalah ini ya, radang hidung semua ya, radang hidung, radang sinus semua ya. Jadi yang perlu kita tahu gitu ya. Jadi rinitis itu pilek ya, atau rinitis alergi itu bisa menurun ya. Jadi orang tua yang menderita rinitis itu bisa menurun ke anaknya ya. Jadi misalkan orang tua itu sering bersin gitu ya, alergi ya, gampang sekali untuk pilek bersin gitu ya. Nah, anaknya itu bisa keturunan rinitis alerginya ini ya. Dan memang kalau rinitis ya tidak tertangani dengan baik ya, bisa muncul ke sinusitis dan polip gitu ya. Jadi yang pertama memang yang harus dilakukan yaitu adalah hindari debu, dingin, asap ya. Jadi ini ya, jadi jaga kebersihan kamar, jaga kebersihan rumah ya. Pertama kamar gitu ya. Pokoknya kalau keluar itu pakai masker ya. Di rumah itu ya jangan ada yang merokok gitu ya. Karena memang penyakit ini itu memang harus menghindari itu asap gitu ya. Pokoknya kalau ada yang merokok itu ya kita itu menghindar ya.
Dan jangan makan atau minum dingin gitu ya. Jangan makan atau minum dingin ya. Biasanya yang paling susah itu ini ya, karena minum dingin atau makan dingin itu ya sesuatu yang wajar ya, apalagi kalau misalkan kita keluar rumah gitu, bepergian, itu biasanya kan minum tuh dingin ya. Padahal untuk penderita sinusitis ya, rinitis, bahkan polip ini ya harus menghindari hal tersebut gitu. Dan kemudian lakukan cuci hidung ya. Coba lakukan cuci hidung rutin ya malam sebelum tidur. Lakukan malam sebelum tidur dan gunakan garam khusus cuci hidung ya. Jadi gunakan garam khusus untuk cuci hidung seperti garam cuci hidung gold ya. Silahkan cari saja di Google atau di Shopee ya, karena sudah banyak yang sembuh ya dengan cuci hidung dengan garam gold ya. Bahkan ada yang video sebelumnya itu saya pernah membuat untuk polip ya, polip sampai bernafas itu hanya lewat mulut, itu alhamdulillah bisa sembuh gitu ya. Itu ya, silahkan untuk akun @srihartati ini coba untuk kedua anaknya dilakukan cuci hidung rutin ya, cuci hidung rutin malam sebelum tidur ya. Silahkan belajar bagaimana cara cuci hidung di channel ini ya, silahkan scroll ya. Nanti kalau sudah ada perubahan ya bisa ditanyakan lagi ya, semoga ya bisa membantu. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.